dalam suatu majelis yang mana majelis ini lain dari yang lain. Lainnya kenapa? Pertama, harus dalam keadaan punya wudu. Yang kedua, harus senantiasa qalbunya zikrullah dengan zikir khafi. Yang ketiga, diupayakan selalu di depannya ada air, yang diharapkan air tersebut menjadi air barokah. Amin. Dan tidak boleh melakukan aktivitas lainnya selain zikrullah, selain memperhatikan, selain mendengarkan apa yang disampaikan di dalam majelis manaqib yang terdiri dari pembacaan Al-Qur'anul Karim, kemudian tanbih, peringatan dari guru agung kita yakni Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan tawasul, yaitu menghubungkan qalbu kita kepada orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah manqobah, yakni manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sejarah perjuangan hidup beliau untuk pelajaran di masa kini dan masa yang akan datang, ditutup dengan sholawat Bani Hashim. Lalu setelah itu bebas. Kenapa di sini bebas? Karena yang namanya khidmah ilmiah itu bukan rangkaian di dalam manaqib. Manaqib itu tadi apa tadi? Pertama, baca Quran. Kedua, ketiga, tawasul. Keempat, diakhiri dengan sholawat Bani Hashim. Nah itu ya rangkaian manaqib tersebut ada 5 dari 5. Adapun yang keenam yaitu khidmah ilmiah, itu boleh diadakan, boleh tidak, ya. Namun kalau seandainya diadakan jauh lebih baik. Nah, maka apa yang diisi tentang khidmah ilmiah di sini? Nah, ini berkaitan dengan zikrullah. Tapi mengenai zikrullah, pertemuan yang dulu pernah Abi sampaikan kan? Pertama ada zikir harian, kedua ada zikir pekanan, ketiga ada zikir bulanan manaqiban, yang keempat ada zikir tahunan. Ya, tahunan itu ada Lailatul Qadar, kemudian ada lidaf'il bala, kemudian ada Rajab itu apa? Salat sunnah Rajab, ya, salat sunnah Rajab dan salat sunnah nisfu Sya'ban, ya. Nah, adapun materi hari ini mengenai syarat sah disebutnya sebuah thariqah itu sebagai thariqah mu'tabarah. Apa katanya? Apanya thariqah mu'tabarah aja katanya. Jadi awal syarat sah disebutnya suatu thariqah yang merupakan thariqah mu'tabarah. Apa itu mu'tabarah? Itu mah pertanyaan katanya. Mu'tabarah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apa katanya? Yang mengikuti. Sebab kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan 2 perkara, aku tidak meninggalkan emas dan permata, pun aku tidak meninggalkan istana mewah dan sebagainya, tapi yang aku tinggalkan hanya 2 perkara. Apa itu yang 2? Al-Quran wa sunnatu nabiyihi, Al-Quran dan sunnah, ya. Al-Quran dan sunnah ini merupakan sumber hukum dari segala hukum. Karena segala sesuatu yang bukan dari Al-Quran pasti ada salahnya. Kenapa salahnya? Karena itu bikinan manusia. Yang namanya manusia bukan berasal semuanya dari pikiran, perasaan, dan juga perenungan, tapi bisa jadi yang namanya hukum itu didasarkan oleh hawa nafsu. Maka yang namanya hukum manusia pasti berubah-ubah dan
bukan berbeda, berbeda benten. Ya, berbeda benten. Kenapa? Karena setiap hukum, setiap negara, setiap wilayah, setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Betul tidak? Ya. Kemudian kalau dalam Al-Qur'anul Karim itu yang mengambil hukum Al-Quran dan As-Sunnah pasti semuanya benar, pasti semuanya itu absolut dalam 100%. Ya, kalau Al-Quran dan hadis pasti kebenarannya itu 100%. Berbeda dengan manusia mah paling tingkatannya ada yang 90%, ada yang 80%, 70% dan lain sebagainya. Jadi siapa yang tidak mengambil Al-Quran dan hadis maka pastilah akan hancur binasa. Ya. Nah, pertama bahwa syarat sah disebutnya thariqah sebagai thariqah mu'tabarah, pertama harus adanya sanad. Apa katanya? Sanad itu apa? Yang menghubungkan antara kita dengan orang-orang yang Allah cintai, ya. Sanad seperti yang disampaikan oleh Imam Muslim di dalam syarah Sahih Muslimnya, ya, as-sanad minad din, bahwa sanad itu bagian dari agama. Laulal sanad, kalaulah tidak adanya sanad, laqala man qala, maka niscaya manusia akan mengatakan begini begitu sesuai dengan kehendak hatinya masing-masing. Tapi kalau adanya sanad, maka dengan adanya sanad maka akan terhindar apa yang ingin dikatakan oleh hatinya yang sesuai dengan hati dan keinginannya. Tapi ini ada guru yang menyampaikan, kemudian gurunya menyampaikan dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, gurunya. Betul nggak ini zikir dari yang kita terima ini la ilaha illallah dari Rasulullah? Nah, jawabannya cuma 3 orang. Betul. Betul tidak? Kita buktikan, ya. Kita buktikan. Katakanlah kita menerima zikir jahar dan khafi dari siapa? Dari Syekh Ahmad Shahibul Wafat. Ulangi, kita semuanya menerima zikir jahar dan khafi dari siapa? Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin menerima dari siapa? Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad menerima dari siapa? Syekh Tolha. Syekh Tolha menerima dari siapa? Syekh Ahmad Fatih Sambas. Syekh Ahmad Fatih Sambas menerima dari siapa? Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin menerima dari siapa? Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad menerima dari siapa? Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim menerima dari siapa? Syekh Yahya. Syekh Yahya menerima dari siapa? Syekh aja saya. Syekh Yahya menerima dari Syekh Muhammad. Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menerima daripada Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin menerima daripada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menerima dari Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin menerima dari Syekh Samsuddin lagi. Syekh Samsuddin menerima dari putranya Syekh Abdul Qadir, yakni Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz menerima daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerima daripada Syekh Abdul Hasan. Apanya saya aja. Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi. Beliau menerima dari Syekh Abdul Hasan Ali. Syekh Abdul Hasan Ali menerima dari Syekh Abdul Farad At-Turtusi. Syekh Abdul Farad At-Turtusi menerima dari Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi menerima dari Syekh Abu Bakar As-Shibli. Syekh Abu Bakar As-Shibli menerima dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi menerima dari Syekh Siri As-Saqati. Syekh Siri As-Saqati menerima dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi menerima dari Syekh Abdul Hasan Ali Musa Arido. Syekh Musa Arido menerima dari
Syekh Sayyidina Musa Al-Kazim. Syekh Sayyidina Musa Al-Kazim menerima dari Syekh Muhammad Ja'far Shodiq. Syekh Muhammad Ja'far Shodiq menerima dari Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir menerima dari Syekh Al-Abidin menerima daripada Syekh Husain. Syekh Husain menerima daripada Sayyidina Ali Karamallahu Wajah. Sayyidina Ali Karamallahu Wajah menerima dari Nabi Syekh Muhammad sallallahu ulang. Sayyidina Ali Karamallahu Wajah menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi Muhammad menerima apa ciptaan langsung? Nabi Muhammad pun belajar kepada untuk urusan zikir. Nabi Muhammad menerima daripada Malak Jibril alaihi salam. Malak Jibril apakah langsung ciptaannya sendiri apa dari Allah? Dari Allah subhanallah. Berarti kita urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38. Ya, kita semuanya urutan ke 38. Guru kita semuanya urutan ke 37, yaitu Syekh Ahmad. Jadi insya Allah kita lurus dan benar adanya bahwa zikir ini berasal dari Al-Qur'anul Karim dan disertai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fungsinya sanad. Maka dengan adanya sanad akan menguatkan agama ini, bahwa agama ini bukan hasil rekayasa, bukan hasil karangan seseorang, tapi langsung an syaihi dari guru kita, guru kita, guru kita, guru kita nih, guru kita, guru kita, guru kita. Alhamdulillah. Pertama sanad, ya, berarti tinggal berapa lagi? Ada 3 lagi, karena syarat Thariqah al-Mu'tabar itu ada 4. Pertama sanad, yang kedua adanya mursyid. Mursyid itu siapa? Arsyada yursyidu irsyad. Sehat, selamat fid dini wad dunya wal akhirah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Guru-guru di sini pastilah sudah hafal tentang teori Howard Gardner, ya, yang kecerdasan majemuk itu. Setiap orang itu punya kecerdasan. Apakah kecerdasan main bola, ataukah kecerdasan bola voli, ataukah kecerdasan nyanyi, ataukah kecerdasan matematik dan sebagainya. Yang jelas adalah semua orang punya kecerdasan. Tapi kalau seandainya semua dijejeli aja hanya otak saja, otak saja, ya, saya khawatirnya ketukar dengan kotak-kotak. Emang tahu otak-otak? Ya, maka selain otak-otak di sini diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dari mulai pagi sampai asar, bahkan sampai ba'da isya, ya. Kemudian hati kita juga diselingi dengan siraman rohani. Apa itu? Zikrullah. Kemudian ada qasidah, kemudian ada marawis, kemudian ada barzanji dan lain sebagainya. Itu adalah makanan-makanan jiwa yang menguatkan jiwa kita sekalian, ya. Maka alhamdulillah yang Abi dan Umi pelajari dulu kala, ya, ternyata diterapkan di rumah tangga, betul juga, ya, bisa membuat bahagia dunia dan akhirat. Kemudian diterapkan di masyarakat, alhamdulillah bahagia juga. Kemudian sedikit-sedikit Abi dan Umi
membangun sebuah lembaga pendidikan diisi juga dengan yang Abi tahu. Menurut kalian gitu ya, memberikan ilmu itu ilmu yang baru apa ilmu yang bekas? Memberikan ilmu itu apakah ilmu yang baru atau ilmu yang bekas? Ya. Ada yang baru, ada yang bekas ya. Bagi Abi, memberikan ilmu itu harus ilmu yang bekas. Bekas apa? Bekas dipakai oleh kita, diuji kebenarannya, diuji kemanfaatannya. Ternyata terbukti. Kemudian melihat tetangga, melihat orang-orang, melihat guru-guru, semuanya terbukti. Maka yang ini pula yang disajikan kepada hadirin jemaah sekalian, kepada anak-anakku sekalian, tidak ada seorang guru ataupun orang tua yang menginginkan anak didiknya celaka, betul tidak? Tapi orang tua atau guru akan bahagia kalau kecerdasan kalian atau kebeningan kalbu kalian mengalahkan guru-guru semuanya di sini. Guru yang baik adalah guru yang mampu menghasilkan anak yang lebih pandai daripada dirinya, betul? Maka kalau di sini ada Karara yang sampai hafiz 30 juz Al-Quran, alhamdulillah ya Bapak bangga semuanya di sini ya. Tidak ada kamu mau hafal 30 juz, udah jangan jadi apa-apa, ngajak Bapak aja yang maju. Ngajar apa? Ngajar Iqra. Tidak ya. Nah, maka insya Allah semua guru-guru di sini ikut bangga dan bahagia apabila kalian semuanya mampu meraih sukses fidini wa dunia wal akhirah. Maka satu kata yang merupakan kesepakatan guru-guru di sini, apa itu? Mantap. Zikir. Zikir mah metodenya. Satu kata yang diucapkan oleh guru-guru adalah see you at the top. Apa katanya? See you at the top artinya kami tunggu Anda di puncak sukses. Siap ya, siap? Siap jadi orang sukses, siap? Sukses di dini wa dunia wal akhirah, amin. Kedua, tadi tentang sanad, kemudian tentang mursyid. Siapa itu mursyid? Yang memberikan bimbingan kita ke arah yang jauh lebih baik mengenai urusan fid dini wa dunia wal akhirah. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga itu apa? Aurad. Apa itu aurad? Diambil dari kata waroda yuridu. Aurad itu adalah sesuatu yang datang. Datang dari siapa? Datang dari Rasulullah SAW sebagai pembawa agama, sebagai pembawa risalah nubuah, sebagai pembawa bibit zikir yang akan ditanamkan kepada qalbu murid-muridnya, qalbu sahabatnya, qalbu para tabi'in, qalbu tabi'ut tabi'in, tapi bersanad selama semuanya ya. Rasulullah memberikan zikir ini kepada para sahabat. Sahabat meninggal, kemudian sahabat pun memberikan kepada para tabi'in. Para tabi'in meninggal, para tabi'in pun memberikan kepada tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in memberikan kepada ulamaul khalafin. Para ulamaul khalafin meninggal, memberikan kepada ulama kontemporer. Ulama kontemporer zaman sekarang diserahkanlah kepada para kiai, serahkan kepada para asatidz, serahkan kepada para santri. Dan yang kita terima ini sebagai santri-santri semuanya, alhamdulillah kita menerima aurad dari Rasulullah SAW yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh guru kita. Yang ini siapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafat, atau yang dikenal dengan nama siapa? Udah kenal semuanya ya? Allahu Akbar. Ya, minimal seumur hidup satu kali kalian harus sampai di pesantrennya ya. Jangan sampai kita mengaku gurunya muridnya beliau, tapi tidak tahu sama sekali pesantrennya ada di mana. Nak,
pesantren Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arif untuk ada di mana? Di mana ya? Baghdad mungkin? Oh, jangan sampai seperti itu ya. Oh, di Tasikmalaya, di Desa Pager Ageng, yakni kampungnya Pangkampung Godebag, gitu ya. Nah, insya Allah setiap tahun kita akan mengunjungi, entah 2 tahun ya, 2 tahun sekali kita mengunjungi pesantren beliau, bertabaruk kepada para wakil talqin dan juga guru-guru dan juga keluarga besar beliau di sana, insya Allah. Yang ketiga barusan yaitu tentang aurat. Apa auratnya? Auratnya yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Ya, zikir. Apa itu zikirnya? Walaupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan di dalam Sirrul Asrar bahwa zikir tersebut ada 7 macam. Ada berapa macam katanya? 7. Tapi yang khusus diberikan oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin itu ada 2. Pertama zikir kopi. Zikir jahar. Kedua zikir kopi. Biar ingat, setelah zikir bagusnya kita ngapain? Ngopi. Setelah zikir jahar baru kita zikir kopi, ya. Sekali lagi, apabila kita dahar maka sebaiknya ditutup dengan ngopi ya. Zikir jahar dan zikir kopi. Walaupun 2, subhanallah, insya Allah inilah yang akan menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Sebagaimana Bruce Lee, ya, tahu Bruce Lee? Ya. Bruce Lee, tahu Bruce Lee? Tukang peyem bukan? Ya, tokoh legendaris, pemain film Ahli Bela Diri ya. Beliau bilang nih, saya tidak takut dengan orang yang memiliki 1000 jurus, tapi saya takut dengan seseorang yang menghadapi orang yang memiliki 1 jurus. Ya, 1 jurus aja ditekuni dan menjadi keahliannya daripada berbagai macam jurus tapi tidak ahli. Kita pun sama, walaupun zikir itu semuanya ada 7 macam zikir sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam Sirrul Asrar, tapi yang 2 saja yang diberikan dan bersanad insyaallah dan kita laksanakan secara istiqomah dan ikhlas istiqomah, maka insyaallah dengan 2 zikir tersebut kita akan susul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lambang Suryalaya, ada yang tahu nggak? Lambang Suryalaya itu apa? Kupu-kupu, benar. Kupu-kupu. Filosofinya adalah dengan 2 sayap kiri dan kanan, dengan zikir jahar dan kofi, diharapkan wusul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Yang keempat adanya murid. Murid itu apa? Man aroda irodatan lirido illahi ta'ala. Orang yang mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan murid dalam bahasa Indonesia, bukan ya. Kalau murid dalam bahasa Indonesia itu apa? Ini ibu guru dibaca ini ibu. Nah, itu murid, itu murid. Tapi kalau murid di sini bisa jadi murid itu adalah orang yang sudah menjadi profesor, bisa jadi orang yang sudah menjadi doktor, bisa jadi orang yang sudah senior dalam bidang kepakaran suatu ilmu, bisa jadi pengusaha sukses, bisa jadi pejabat kaya, pejabat besar ya. Tapi dia tunduk di hadapan gurunya manakala gurunya memberikan wejangan tentang zikrullah, gitu ya. Jadi yang disebut dengan tokoh apa torikoh yang mu'tabaroh, syaratnya ada 4. Pertama apa? Syaratnya apa? Sanad. Sanad itu sesuatu yang menghubungkan kita dengan guru, terutama Rasulullah SAW. Kita bersanad tidak? Bersanad. Bersanad tidak? Bersanad. Yang kedua apa? Mursyid. Adanya mursyid yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian, ya. Baik tentang urusan hati,
urusan kolbunya, urusan pikirannya, semuanya dibimbing lahir dan batin. Yang keempat apa? Yang ketiga apa? Aurad, yaitu zikir yang datang dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh guru kita, yang bersanad dari gurunya, dan yang sampai kepada kita. Zikir apa? Zikir yang pertama dulu, zikir jahar dan zikir. Kalau sudah dahar sebaiknya bagus ya. Yang ketiga, keempat apa? Murid. Siapa itu murid? Seseorang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Ya kita. Ya, betul ya? Yang menginginkan keridhaan Allah itu siapa? Kita. Insyaallah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah, dan senantiasa kita berada di jalur yang benar. Insya